Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tiga Rifalaki dari kelas B 4C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau Q&A dari teman-teman semua atas pertanyaan yang diberikan kepada saya waktu saya presentasi sholat Jumat. Di sini saya menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS daripada materi PSMP. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara menjadikan rajin untuk sholat Jumat ya, agar tidak bermalas-malasan. Jadi cara meningkatkan kerajinan atau cara meningkatkan agar kita tidak malas untuk sholat Jumat itu sama seperti sholat lainnya. Maksudnya sama untuk meningkatkan agar tidak malas untuk sholat lainnya. Dan di sini saya akan memberikan 10 tips untuk meningkatkan kerajinan sholat, baik sholat Jumat maupun sholat lainnya, sholat wajib lainnya. Yang pertama, jadikan sholat sebagai aktivitas. Ya, sering kita menjadikan sholat sebagai urusan sepele, padahal sholat merupakan salah satu ibadah yang penting dan wajib untuk semua umat muslim. Maka jadikanlah sholat ini sebagai aktivitas yang sangat penting yang kita butuhkan atau menjadi kebutuhan kita. Dan yang kedua itu pahami manfaat sholat. Nah, banyak dari kita yang bermalas-malasan sholat karena tidak paham akan manfaatnya sholat, untuk apa sih jungkir-jungkir segala macam. Ketika kita memahami manfaat-manfaat sholat, pasti kita tergerak hati kita untuk melakukan sholat tersebut. Dan lakukanlah sholat secara bertahap agar menjadi kebiasaan. Nah, jadi ketika kita susah untuk sholat, lakukanlah secara bertahap, mulai dari sholat wajib terlebih dahulu, terus langsung sholat sunnah, sholat saat dan lain sebagainya, agar kita menjadi kebiasaan. Dan yang keempat, jangan menunda-nunda waktu sholat. Nah, ketika sudah mendengar azan, kita langsung bergegas menuju masjid, atau ketika susah mencari masjid di situ, kita langsung sholat di tempat tersebut jika tempat tersebut suci dan menyucikan. Dan yang kelima, kehidupan dunia hanya sementara, dan kita selalu ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, tidak abadi dan tidak hanya fana lah. Jadi kita perlu untuk bekal nanti di akhirat. Berteman dengan orang yang rajin. Lalu yang keenam, berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah, lingkungan membawa kita untuk menjadi lebih baik, dan begitupun ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita mencari teman-teman yang rajin sholat agar bisa membawa kita menjadi rajin-rajin untuk sholat. Lalu yang ketujuh, pasang alarm pengingat sholat di gadgetmu. Nah, sekarang zaman sudah canggih, sudah modern, HP sudah bisa jadikan alarm, dan begitupun kita manfaatkan gadget kita, HP kita untuk mengingat waktu-waktu sholat. Ada aplikasi-aplikasi seperti macam-macam lah di Play Store. Dan yang kedelapan, niat sholat yang tulus. Kita niatkan sholat dengan ikhlas, dengan ridho, dengan semata-mata hanya karena Allah, tidak dengan pamrih dan sebagainya, ingin dilihat oleh manusia dan sebagainya. Jangan. Pokoknya kita semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan 9, percaya bahwa siksa neraka adalah ada. Jadi sebagai pacuan agar kita menjadi takut, agar kita menjadi berhati-hati lagi di dunia ini bahwa siksaan neraka itu ada. Yang 10, baca buku-buku tentang Islam. Jadi kita sering baca buku motivasi tentang Islam agar kita menjadi kuat keislamannya dan menjadi kokoh dalam iman kita, agar kita tidak terlalaikan dalam melaksanakan sholat. Apakah musafir boleh meninggalkan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat Jumat, sedangkan di zaman sekarang banyak masjid? Baik, pertanyaan itu saya akan jawab ya. Dan ini saya jelaskan dulu tentang sholat Jumat, yaitu sholat fardu tapi tidak bisa dilaksanakan sendiri, yaitu di masjid. Jadi sangat memberatkan bagi para pejalan, para musafir yang berpergian, entah karena tugas negara ataupun pekerjaan lain. Oleh karena itu, maka sholat Jumat tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang sakit dan sedang dalam perjalanan. Nah, khusus untuk musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, ada beberapa ketentuan jarak tempuh. Tidak semua bepergian meninggalkan rumah dianggap musafir ya.
Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa seorang dianggap musafir apabila jarak perjalanan yang ditempuh mencapai 90 km lebih, yaitu jarak diperbolehkannya mengqashar sholat. Itu pun dengan catatan agenda perjalanannya bersifat mubah atau yang dibenarkan agama, ya tidak untuk maksiat ya terutama. Jadi dan sudah berangkat dari rumah sebelum fajar terbit. Nah, sebelum fajar terbit sudah berangkat dari rumah, dan ini bisa meninggalkan salat Jumat. Oke. Bolehnya meninggalkan salat Jumat untuk musafir ini adalah dalam wacana fikih disebut dengan rukhsah atau dispensasi, yaitu perubahan hukum dari sulit menjadi mudah karena adanya uzur. Berpergian menjadi uzur seseorang untuk menjalankan salat Jumat karena dalam perjalanan seseorang biasa mengalami kepayahan atau kecapean lah ya disebut. Akan tetapi keringanan rukhsah ini tidak berlaku jika seorang musafir telah berubah menjadi mukim, yaitu dengan berniat menetap di tempat tujuan selama minimal 4 hari. Nah, misalkan ya, kamu berpergian ke Jakarta, ke Bogor lah ya. Ke Bogor kan udah lebih dari 10 km dari Karawang ini. Nah, di sana kamu itu berniat untuk menjadi mukim. Dan di situ tuh kamu bakal tinggal 4 hari. Dan ketika kamu sudah tinggal di sana 4 hari, nah di situ sudah tidak wajib diqashar lagi. Sudah tidak boleh diqashar lagi, sudah tidak boleh dijamak lagi, dan wajib sholat Jumat. Ya, lalu lain halnya dengan orang yang berniat untuk tinggal di Jakarta dalam waktu maksimal 3 hari. Nah, maka baginya masih berlaku rukhsah, atau bisa tinggal di Bogor masih 3 hari doang. Nah, itu masih berlaku rukhsah atau keringanan. Hal mana juga berlaku bagi seorang yang sengaja bermukim demi satu keperluan yang sewaktu-waktu selesai dan ia kembali pulang tanpa mengetahui persis kapan waktunya selesai. Nah, maka status musafir masih berlaku baginya dan masih mendapatkan rukhsah selama 18 hari. Nah, jika masih labil. Oleh karena itu, untuk menentukan seorang sebagai musafir perlu ditentukan beberapa hal. Pertama, jarak jauhnya harus telah mencapai musafatul qasr, yaitu kurang lebih 90 km, dan kedua, tujuannya bukan untuk maksiat, dan yang ketiga, mengetahui jumlah hari selama berpergian sebagai wisatawan yang hanya singgah 1 atau 2 hari, ataukah untuk studi atau bekerja yang namanya sudah barang tentu diketahui 1 semester, 2 semester dan sebagainya, ataukah untuk satu urusan yang waktunya tidak diketahui dengan pasti. Semua ada aturan masing-masing. Demikian keterangan dari kitab Al-Madzahibul Arba'ah Al-Hawashi Al-Madani dan Al-Fiqhul Islami. Baik, lanjut pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya, kenapa wanita tidak diwajibkan salat Jumat? Nah, yang pertama yaitu emang wanita tidak diwajibkan salat Jumat karena para ulama bersepakat jika wanita tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat, seperti sabda dari Rasulullah SAW yang artinya salat Jumat adalah kewajiban secara berjamaah atas setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kedua yaitu emang wanita bisa mengikuti salat Jumat. Sebagaimana Abu Malik Kamal bin Syed Salim memberi penjelasan, jika para ulama sudah mencapai kesepakatan jika wanita muslim bisa mengikuti salat Jumat di masjid seperti yang dilakukan wanita pada zaman Rasulullah SAW yang juga pernah ikut salat Jumat di masjid. Syekh Kamil Uwaidah dalam fikih wanita juga memberi penjelasan jika wanita bisa mengikuti salat Jumat seperti yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wanita yang salat Jumat tidak perlu salat zuhur. Ya, wanita memang tidak diwajibkan untuk menunaikan salat Jumat, akan tetapi diwajibkan untuk menunaikan salat zuhur yang dilakukan bersama imam ataupun sendiri. Jika wanita sudah melakukan salat Jumat, maka itu sudah cukup sehingga tidak diwajibkan lagi untuk melakukan salat zuhur tersebut. Semua ulama juga sudah mencapai sepakat jika wanita diperkenankan untuk menghindari salat Jumat dan melakukan salat Jumat tersebut bersama imam seperti yang dijelaskan oleh Abu Malik Kamal bin Syed Samil.
Lalu yang keempat, wanita bisa sholat Jumat jika mendapat izin suami. Nah, jadi tidak semerta-merta karena wanita di bawah suami, jadi tidak semerta-merta wanita kemana-mana sendiri atau tidak tanpa izin suami. Tapi sholat Jumat pun harus izin suami karena takut menimbulkan fitnah. Dan yang kelima itu wanita boleh sholat Jumat jika tidak menimbulkan fitnah. Nah ini, para wanita juga diperbolehkan untuk menghadiri sholat Jumat apabila tidak menimbulkan fitnah. Namun jika menimbulkan fitnah, maka wanita dilarang untuk ikut sholat Jumat. Dan yang keenam, wanita tidak boleh sholat Jumat antar jamaah wanita. Jadi tidak boleh semuanya wanita itu antar jamaah wanita. Semua wanita terus semuanya wanita terus khutbahnya wanita, itu tidak boleh. Jadi kalau ingin wanita mengikuti sholat Jumat harus mengikuti apa yang dilakukan laki-laki. Imamnya harus laki-laki, khutbahnya harus laki-laki, dan jamaahnya pun harus banyakkan laki-laki. Baik, segitu saja pertanyaan yang saya bisa jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.